Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sekarang berada di bulan Zulhijjah. Tepatnya kita sedang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang disucikan oleh Allah dan Rasulnya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu punya keutamaan yang amat sangat besar. Ada beberapa ayat yang menerangkan tentang itu dan banyak hadis menjelaskan hal yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashar. Allah bersumpah demi waktu subuh, demi waktu fajar, dan demi malam-malam yang 10, walayalin 'ashar. Mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 bukan 10 malam terakhir Ramadan yang dimaksud dalam ayat ini, tetapi adalah malam-malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wa qad dhahaba katsirun minal mufassirin ila anna hadhihi al-layali hiya al-ashru min Dzulhijjah wallati yata'allaqu biha al-'adid min al-ahkam wal adab wal fadail. Dan di 10 malam-malam Dzulhijjah atau 10 hari Dzulhijjah itu banyak kaitannya dengan hukum-hukum dan banyak pula kaitannya dengan etika dan keutamaan-keutamaan. Di dalam hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul 'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Apa kata Rasul? Tidak ada hari di mana amal soleh di dalamnya amat sangat dicintai Allah selain atau melebihi hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Kalau dibanding dengan jihad fisabilillah bagaimana? Rasul menjawab, bahkan dibanding dengan jihad fisabilillah pahalanya masih besar amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali kalau jihadnya dengan
jiwa dan hartanya dan tidak kembali. Artinya jihadnya mati di medan perang. Jadi untuk menggambarkan bahwa keutamaan dari amal soleh 10 hari pertama Dzulhijjah ini besar sekali. Nah ini di sini, ya. Lalu apa yang kita lakukan? Amal soleh apa yang kita lakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah? 1. Memperbanyak takbir. Takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir ada 2 jenis. Takbiran dalam rangka malam Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti kalau malam Idul Fitri kita lakukan tanggal 30 malam Ramadan atau 29 malam Ramadan. Kalau Idul Adha berarti kita lakukan tanggal 9 Dzulhijjah, ya kan? Malam sampai tanggal 10. Bedanya apa Idul Fitri dan Idul Adha? Kalau Idul Fitri itu takbirannya dimulai dari setelah terbenamnya matahari hari terakhir Idul Fitri Ramadan sampai sholat Idul Fitri. Jadi habis buka puasa terakhir bulan Ramadan takbiran. Malam takbiran, terus takbiran sampai sholat Idul Fitri. Habis sholat Idul Fitri jangan takbiran lagi. Itu takbiran Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu kalau takbirannya dari tanggal 1 sampai tanggal 10, bahkan sampai tanggal 11, 12, 13. Itu namanya ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Boleh enggak? Boleh. Makanya anak-anak nanti maghrib sudah mulai takbiran tuh. Ya, wiridnya ba'da sholah diganti dengan takbiran. Nanti ada dalilnya. Terus takbiran terutama malam Idul Adha sampai sholat Idul Adha. Habis sholat Idul Adha masih boleh enggak? Boleh. Sampai kapan? Sampai tanggal 11, sampai tanggal 12, sampai tanggal 13 sebelum asar selesai. Jadi tanggal 13 ba'da asar sudah enggak ada lagi takbiran. Itu kalau Idul Adha. Jelas Bapak Ibu bedanya. Tadi jangan sampai kebalik. Idul Fitri, ba'da sholat Idul Fitri takbiran. Giliran Idul Adha, habis sholat Idul Adha tidak takbiran, kebalik. Yang benar Idul Fitri takbirannya dari habis maghrib malam terakhir bulan puasa sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha dari tanggal 1 terus sampai Idul Adha sampai tanggal 11, 12, 13 asar kita takbiran. Jelas semuanya? Nah, coba sekarang kita takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu langgamnya langgam Indonesia. Kalau langgamnya Saudi begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Beda enggak dengan Indonesia? Kalau Indonesia begini, langgam Indonesia nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau Saudi naik dia. Ya, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Coba matke beda nih. Ini sekarang yang Arab nih, yang Mekah Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Boleh aja begitu langgam, yang penting takbiran. Ya, nah, nek bandar gimana bandar? Bandar sama dengan Indonesia. Nih, waqad urida anil Bukhari qauluhu kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr yukabbirani fayukabbirun nas li takbirihima. Imam Bukhari meriwayatkan Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, keduanya keluar ke pasar, jalan. Maksudnya ketemu dengan banyak orang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Keduanya mengumandangkan takbir. Akhirnya diikuti dengan orang-orang. Wa kana Ibnu Umar yukabbiru bimina tilkal ayyam. Bahkan di Mina juga melakukan hal yang sama. Khalfas sholawat, setelah sholat 5 waktu. Wa ala firashihi, mau tidur, mau jalan, semuanya, ya. Pokoknya setiap hari, setiap saat. 10 hari pertama bahkan sampai ayyamut tasyrik itu memperbanyak mengucapkan takbir. Jelas semuanya? Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Meskipun ini ayatnya faman ta'ajjala fi yawmaini nafar awal, ibu-ibu yang bapak-bapak yang udah pernah haji, nafar awal itu pulang dari Mina tanggal berapa? Masih ingat manasiknya? Tanggal 12. Kalau nafar tsani, mabit di Mina, pulang ke Mekah tanggal berapa? 13, ya. Boleh bagi yang haji, mau nafar awal boleh, nafar tsani juga boleh. Pulang dari Mina tanggal 12 kembali ke hotel di Mekah boleh. Masih ingin di Mina sampai tanggal 13 juga boleh. Jelas semua? Puasa sunnah Arafah. Tanggal berapa ibu-ibu? 9 Zulhijjah. Sudah ketahuan tanggal berapa, hari apa 9 Zulhijjahnya? Hari Kamis. Kenapa? Karena hari Jumatnya Idul Adha. Berarti kita puasa Arafah besok ini tanggal berapa? Hari apa? Hari Kamis tanggal 9. Syukur-syukur sekaligus dengan tanggal 8-nya Tarwiyah. Sebetulnya tidak terbatas pada tanggal 8 dan 9 atau 9 saja. Bahkan 10 hari pertama itu disunahkan untuk juga memperbanyak puasa. Karena keumuman hadis amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu.
puasa sunnah hari Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Itu 1 hari puasa fadilahnya. Maka usikum wa iyaya, ini jangan sampai kelewat. Di dalam riwayat yang lain, puasa sunnah Arafah itu pahalanya sama dengan pahala haji. Tapi jangan sampai ada orang begini, saya nggak usah haji. Kenapa? Cukup puasa tanggal 9 Zulhijjah. Terus ada orang puasa 9 Zulhijjah, Pak Haji, loh, sama sudah haji ya? Sudah. Kenapa? Puasa 9 Zulhijjah. Enggak. Ya, sama dengan orang begini. Sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 dibanding sholat di tempat lain. Sholat di Masjid Nabawi 1.000. Nah, kalau 5 kali sholat berapa pahalanya di Masjidil Haram? 500.000. Terus pulang haji umroh nggak sholat lagi. Kenapa? Susuk. Tahu susuk? Ini yang bukan orang Jawa, ngerti lah susuk? Susuk itu punjul. Punjul itu apa? Kelebihan. Enggak. Pahalanya yang seperti 100.000, tapi perbuatannya tidak berulang. Ya, sama dengan ini. Pahalanya yang sama seperti haji, tapi bukan berarti dia telah mengerjakan haji. Kita puasa nanti tanggal 9, santri tanggal 8, 9 puasa. Tanggal 10-nya jangan puasa. Kenapa? Idul Adha, makan daging, sapi, onta, kambing, domba, ayam. Kalau nggak ada ya ayam kurbannya. Kalau ayam nggak ada ya telurnya. Berarti nggak kurban. Ya, oke. Apa lagi? Nah ini keumuman hadis tadi saya sebutkan. Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi subhanahu wa la ahabbu ilaihil amal fihinna min hadhil ayyamil 'ashar. Jadi amal soleh pada 10 hari Ramadan ini Dzulhijjah ini pahalanya besar sekali. Maka diusahakan untuk memperbanyak amal soleh. Di antaranya ya puasa tadi. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Dibolehkan untuk berpuasa pada tanggal 8. Bahkan tanggal 1 sampai 8. Disusul tanggal 9-nya yaitu Arafah. Karena pada hari-hari itu dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Dan puasa adalah bagian dari amal soleh. Tetapi sebaliknya tanggal 10, 11, 12, 13 dilarang berpuasa. Sama dengan kita puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari. Begitu masuk tanggal 1 Syawal haram berpuasa. Tanggal 2 Syawal boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh berapa? 1 Syawal. Kalau Dzulhijjah yang enggak boleh bukan tanggal 10 saja. Tanggal 10 karena Idul Adha enggak boleh, ditambah 11, 12, 13. Kenapa? Ayyamut tasyrik. Kenapa? Itu masih hari-hari kurban. Berarti hewan kurbannya disembelih tanggal 10 boleh, sembelih tanggal 11 boleh, sembelih tanggal 12 boleh, sembelih tanggal 13 boleh. Orang masuk tanggal 10 Zulhijjah belum kurban, tanggal 11 belum kurban, tiba-tiba 11 malam dapat rezeki, mau kurban, masih boleh enggak?
Boleh. Sampai tanggal 13. Tanggal 14 dapat rezeki, mau kurban lagi, boleh nggak? Boleh, tapi namanya sedekah. Beda lagi itu syariatnya sudah. Tanggal 15 kurban lagi boleh nggak? Boleh. 16 boleh. Setiap hari boleh nggak? Ya boleh. Namanya sedekah. Tapi yang disebut dengan kurban, ibadah kurban al-udhiyah itu adalah tanggal berapa? 10, 11, 12, 13. Di luar itu bagaimana? Ya silakan saja, nggak apa-apa. Oh, nyembelih kambing bagi-bagi orang kok. Tapi dia bukan bagian dari ibadah kurban. Jelas semuanya? Ya. Ini Rasulullah melarang puasa di 2 hari. Di hari Idul Fitri dan di hari Idul Adha. Tambah ayam tasyrik. Bapak Ibu sekalian, ada satu zikir yang baik sekali kita ucapkan pada hari Arafah, tanggal 9. Ini zikirnya orang haji. Ini zikirnya para malaikat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairut du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik yang aku dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya adalah ucapan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau haji ya, masih apa waktu kita haji? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba bersama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diucapkan terus. Mau berapa? 500 kali, 1000 kali, 2000 kali, 5000 kali, 10.000 kali. Karena zikir ini zikir yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah, dan ini juga di antara zikir yang diucapkan oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tauhid ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini tauhid ini. Jadi pada hari Arafah itu baik yang haji maupun yang enggak haji semua zikirnya adalah ini. Khairu doa doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa doa pada hari Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah langit dibuka. Dan Allah turun ke langit dunia. Dan Allah membanggakan orang-orang yang sedang berhaji itu. Apa kata Allah? Kepada para malaikat dan penghuni langit, Allah mengatakan, "Ungzuru ila ibadi syukhsan ghubra." Tuh lihat hamba-hambaku yang sedang berwukuf di Arafah. Tubuhnya kucel. Bapak dulu kucel enggak di Arafah? Karena pakai ihram tanggal 8 kan? Tanggal 8 nggak boleh bersolek, nggak boleh pakai minyak wangi, ya toh. Kemudian nggak boleh, ibu-ibu nggak ada dandan. 1 hari semalam, 2 hari. Tanggal 8 kita udah naik pakai ihram, tanggal 9. Kucel kita. Kucel itu bukan berarti kumuh, tidak, tapi kita betul-betul lelah,
capek waktu itu. Ini puncaknya ibadah haji. Tapi justru dalam keadaan seperti itu Allah membanggakan. Unzuru ila ibadi. Ishhadu, kata Allah, anni qad ghafartu lahum dzunubahum. Saksikan semuanya, kamu malaikat. Penghuni langit, penghuni semuanya, saksikan. Hari ini, hari Arafah, aku ampuni dosa mereka semuanya. Itu pada hari Arafah. Makanya orang yang sudah wukuf di Arafah, sudah haji, kasih kursi. Orang yang sudah haji, sudah wukuf di Arafah, itu roja'a kayaumin waladathu ummuhu. Dia pulang seperti bayi yang baru lahir dari ibunya, bersih dosanya karena udah diampuni. Wa in kana 'adada qatris sama wa ramlin 'alij. Meskipun dosanya sebanyak bintang di langit dan sebanyak butir-butir pasir di pantai di seluruh dunia, diampuni oleh Allah pada hari Arafah. Pertanyaannya, orang yang gak haji gimana? Orang yang gak pergi haji gimana? Orang yang gak pergi haji sama. Pada hari Arafah, puasa Arafah, lalu dia zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berdoa kepada Allah, doa dalam keadaan puasa Arafah, doa diselingi dengan zikir seperti zikirnya Rasul dan para nabi, maka sama, aku ampuni dosa mereka semuanya. Ya, maka pada hari Arafah ini, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lewatkan kesempatan berzikir, bertahlil, dan berdoa. Tidak ada doa sebaik doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Ada lagi doa yang lain, apa? Ada lagi zikir-zikir yang lain? Boleh. Contoh zikir yang lain, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan. Apa itu? Subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim. Ya. Jadi zikir-zikir itu banyak sekali. Mau sholawat gimana, boleh nggak? Boleh. Pokoknya pada hari Arafah itu perbanyak kita zikir, takbir, tahmid, tasbih, tahlil, baca Quran. Termasuk kalau perlu sholawat sebanyak-banyaknya. Ini biasanya kalau di pondok tanggal 9 Dzulhijjah itu kita puasa, dan nanti jam 4 atau jam 3 habis asar maghrib itu khataman Quran anak-anak. Jadi nanti masing-masing anak akan dibagi per kelompok-kelompok, sehingga mungkin ada 30 atau 50 kelompok khataman Quran dari asar sampai ke maghrib pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bapak Ibu boleh kalau nanti hari Kamis ke Masjid Az-Zaki, ya kita pusatkan di sana semua. Ya, ikut khataman Qur'annya, ikut zikirnya, kemudian buka puasa bersama dan sholat maghrib, ditutup dengan sholat maghrib. Pada tanggal berapa? 9. Hari apa? Kamis. Yang mau datang silahkan. Nanti kita bersama-sama kita akan bersama-sama khataman Quran, dilanjutkan dengan zikir dan munajat seperti zikir munajatnya orang yang sedang wukuf di Arafah. Nanti insya Allah kita buka puasa bersama di sana. Tadi pertama apa tadi? Memperbanyak zikir ya. Takbir, tahmid, tahlil, tasbih, seterusnya. Yang kedua apa? Puasa. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Amal soleh itu ya puasa, ya ngaji Quran, ya khataman, ya wirid, ya zikir, sedekah, wakaf. Tadi malam saya baru sama istri rebukan, ini sudah mau tanggal 4 kita Dzulhijjah.
lupa, saya belum berencana apa yang mau saya lakukan. Jadi saya dengan istri itu sepakat. Pokoknya kita mengamalkan sunnah aja pasti ada keutamaannya, pasti ada barokahnya. Jadi nggak usah tanya apa-apa. Pokoknya kata Rasul tidak ada amal soleh yang lebih dicintai dan lebih besar di mata Allah dibandingkan amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Langsung udah agenda tahunan, rapat sama istri. Apa lagi? Akhirnya sepakat tadi malam, sudah saya lampu satu. Ini kan lampu ini mau tak ganti nih. Ini gede lagi. Yang ini nanti di luar. Jadi ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Supaya kalau malam lebih terang. Itu langsung udah. Saya satu lampu. Samhan satu. Istri saya bilang, saya juga satu. Udah 3. Sisa 5 nih. Tapi nggak perlu apa lagi, silahkan. Nanti ada orang kesusahan, ada anak yatim, ngasih makan, ngasih apa, silahkan. Ini kesempatan. Jangan sampai lewat kita nggak ngapa-ngapain. Silahkan. Apa saja yang bisa lakukan. Ada orang bahkan kalau perlu nih, datang aja ke kerumunan banyak orang, bawa makanan, Pak. Nih dimakan, tapi yang layak ngasihkannya, ya. Atau ini anak-anak ini ngasih hadiah temennya. Kamu tahabu, saling memberi hadiah supaya saling kasih sayang di antara kalian. Ya, bisa jadi ini momentum 10 hari pertama ini si fulan kasih fulan, sini 1, 2, 3, 4, 5, 2 hari ini ana yang traktir. Teman yang satu lagi, enggak, besok saya gilirannya, enggak apa-apa, memang begitu. Itu termasuk amal soleh. Apalagi kalau yang ditraktir, apalagi kalau yang disantuni itu anak yatim. Apalagi kalau duafa, fakir miskin, lebih besar lagi itu. Silahkan cari dari keluarganya masing-masing, cari dari orang dekatnya masing-masing, baru melebar. Ini saatnya amal soleh besar sekali di mata Allah. Yang mau sedekah, yang mau bantu orang lain, bantu orang lain. Yang mau infak, yang mau wakaf. Yang gak bisa dengan harta, dengan tenaga. Saya mau khataman Quran satu keluarga, bapaknya, ibunya, anaknya 3, yuk. Ini pokoknya sebelum tanggal 10 Dzulhijjah khatam kita sekeluarga ya. Oke, bisa juga begitu. Ya. Atau apa misalnya ikut kegiatan yang bernilai amal soleh, boleh. Tapi intinya apa? Intinya adalah jangan sampai kehilangan momentum. Jangan sampai kehilangan momentum. Sudah lewat 10 hari pertama Dzulhijjahnya, kita baru mau ngapain ya? Udah lewat. Nanti ada tahun depan lagi. Ini isi urip. Jadi Allah itu kasih terminal. Ramadan kemarin amal soleh pahalanya dilipat gandakan. Ya. Apa yang kita lakukan? Puasa iya, zakat fitrah iya, zakat mal bagi yang udah mencukupi yang wajib iya, apalagi bantu orang lain iya, apalagi. Terus begitu. Nanti ketemu lagi bulan Muharram, ada lagi. Berbuat baik lagi. Sebetulnya Allah kasih terminal. Ya, saya hitung itu dalam setahun itu sebetulnya yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya seperti kayak gini itu jumlahnya ada 6 atau 7. Tapi sebetulnya juga banyak juga. Ramadan 30 hari itu full. Ketemu lagi Dzulhijjah, ya kan? 10 hari. Nanti Muharram ketemu lagi. Ya kan? Belum lagi kalau kita hitungnya yang mingguan. Hari Jumat, kan sekarang lagi marak Jumat sedekah, Jumat barokah, ya kan? Silakan aja, silakan. Ya, saya kira itu. Jangan sampai kehilangan momentum. Bapak Ibu sekalian, ya.
Jadi saya kira itu intinya adalah mari kita manfaatkan 10 hari pertama Zulhijjah ini benar-benar kita fokus menggapai kemuliaan dari Allah. Anak-anak juga demikian. Jangan kehilangan momentum. Pokoknya begini, apa yang diperintahkan Quran, apa yang diperintahkan Rasul, apa yang dicontohkan oleh Nabi, itu ikuti aja sebisa mungkin. Dan gak usah tanya ini nanti apa dampaknya, apa efeknya, nanti kira-kira dapat apa saya kalau gini, gak usah gitu. Lakukan saja, insya Allah berkah. Minimal berkah mengikuti sunnah Rasul. Kalau Rasul mengatakan suruh beramal soleh, lalu kita itu niatkan, saya mau khataman Quran, saya mau ikut ngaji, saya mau sedekah, saya mau infak, niat dalam rangka ini mengikuti hadis Rasul, sunnah Rasul, udah saya ikut, itu niat itu sudah mendapat berkah itu. Saya mau zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena itu yang diucapkan Nabi pada hari Arafah dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ikuti aja, niatnya mengikuti sunnah Rasul seperti itu, sudah berkah itu. Tanggal 9 Zulhijjah puasa Arafah, puasa sajalah. Pokoknya kenapa? Iya ini bismillah ngikuti sunnah Rasul, itu sudah berkah. Baru niatnya saja, apalagi berkah dari puasanya itu, puasa sunnahnya. Ya, itu saja anak-anakku, Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada hari ini, keutamaan bulan Zulhijjah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yuni sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تشفينا وتعافينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبليتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وتجلياتك تكفي لنا حاجاتنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تشفينا وتعافينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وتجلياتك تكفي لنا حاجاتنا في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.